Kenapa kita harus menjadi orang kaya? Sobat CSA, pasti banyak di antara kita yang ingin menjadi orang kaya. Benar nggak? Salah nggak ya? Kita punya cita-cita dan ingin menjadi kaya. Nggak salah kok. Yang salah adalah ketika kita ingin kaya, tapi nggak berusaha untuk mencapai kekayaan versi kita sendiri. Back to the topic, sebenarnya kenapa sih kita harus jadi orang kaya? Yang pertama adalah, dengan menjadi kaya, kita bisa berdikari. Artinya apa? Kita sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Kita nggak bisa nih menggantungkan hidup kita pada orang lain. Karena semua orang pasti punya kebutuhan dan beban hidupnya masing-masing. Terlebih lagi kalau kita sudah pernah merasakan berada di titik terendah hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Tentunya kita ingin punya kehidupan yang lebih baik, bukan? Nah, bangkit dan menjadi lebih kaya secara ekonomi pastinya harus kita usahakan. Alasan kedua adalah kenapa kita harus kaya? Karena dengan menjadi orang kaya, kita akan menjadi leluasa untuk berbagi, menolong kepada orang lain. Nah, ini salah satunya Bill Gates ya. Orang kaya yang berbagi ya, kerap menyumbangkan hartanya ke berbagai yayasan, baik yang dimiliki pribadi maupun ya yayasan orang lain ya. Bahkan jumlahnya wah, nggak main-main sobat ya, sampai 20 miliar dolar Amerika. Wah. Wow. Nah, Warren Buffett bagaimana? Sama ya, Warren Buffett juga melakukan hal yang sama dengan menyumbangkan 1,5 juta saham kepada Susan Thompson Buffett Foundation dan masing-masing 300.000 saham kepada yayasan yang didirikan anaknya seperti Sherwood Foundation, Howard Buffett Foundation, dan Novo Foundation. Dan sumbangan yang dilakukan oleh Warren Buffett total mencapai 750 juta dolar Amerika. Gede banget ya. Sobat CSA, pernah takut nggak harta kita berkurang karena sedekah? Atau menyumbangkan uang ke orang lain? Jangan takut ya, dan jangan khawatir. Uang kita yang kita keluarkan di jalan kebaikan ini, apalagi untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan, nggak akan pernah mengurangi harta kita. Jangan takut ya. Malah yang terjadi, banyak nih orang-orang diuntungkan. Jadi kalau di dalam bahasa ekonominya, mengkompon aset kita. Selain itu, dengan menjadi kaya, kita bisa mensupport keluarga kita dengan lebih efektif. Apakah orang tua kita selama ini bekerja secara passion atau hanya karena ingin memberikan kehidupan terbaik untuk kita? Kita nggak tahu ya. Mungkin dan hanya mungkin orang tua kita bekerja dengan keras untuk memberikan kehidupan terbaik untuk kita. Bukan karena passion kadang-kadang, tapi betapa bersyukurnya kita jika kita bisa menjamin hari tuanya beliau. Mengarahkan mereka pensiun dini yang tentunya dengan dukungan keuangan kita. Wah, luar biasa ya. Moga-moga kita mencukupinya ya. Nah, bagaimana dengan anak kita? Tentunya kita ingin juga, kalau bagi saya sudah punya anak, kelak kita bisa memakai, memberikan baju yang layak, bersekolah di tempat yang keren ya, yang bonafit, membelikan mainan yang mereka inginkan, dan juga masih banyak lagi. Bagi banyak orang, itu adalah salah satu motivasi terbaik untuk menjadi kaya. Nah, sekarang adalah bagaimana alasan ketiga kenapa kita harus kaya. Karena untuk menjadi kaya, ya seseorang ini bisa lebih bebas mengatur waktu. Kok waktu sih apa? Ini adalah salah satu benefit yang kita kalau jadi orang kaya. Apapun bisa kita lakukan tanpa ketergantungan dengan orang lain. Kita bisa mengatur kehidupan kita sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Take a look at para pebisnis atau entrepreneur sukses. Mereka memiliki banyak uang dan bisa melakukan apapun bagi mereka ya, seperti yang mereka inginkan. Mau berlibur misalnya ya,
Waduh, tanpa harus nunggu kapan nih ya, bisa ngambil hari Senin sampai Minggu ya, atau mau ngambil cuti kapanpun ya, orang namanya banyak duit ya, nggak kayak kita mungkin masih cari tiket-tiket promo gitu kali ya. Nah, ingin beli waktu? Bisa. Gini sobat, jadi kita bisa membeli waktu, caranya adalah dengan mendelegasikan hal-hal yang mendistraksi kita secara dari sisi produktif. Secara nggak sadar sebenarnya kita suka melakukan ini loh. Contohnya ya, bener nggak pernah kita mencuci pakaian melalui laundry? Nah itu salah satunya. Secara tidak langsung kita memberikan waktu mbak-mbak laundry untuk membayar mereka untuk mencuci bajunya. Wah ternyata udah ya. Apalagi contoh yang lain, ayo Min. Nah kita tidak sempat untuk mengurusi kebersihan rumah. Nah, mungkin kita bisa meng-hire ART ya untuk bantu kebersihan di rumah. Kita juga bisa membayar mereka atau membeli waktu mereka untuk melakukan pekerjaan yang harusnya kita yang melakukan. Ya, membeli waktu atau mendelegasikan pekerjaan seperti contoh yang saya sebutkan tadi, nah, tentunya ini dengan leluasa dilakukan oleh orang yang memiliki uang berlebih. Tapi enggak lah, yuk masa ART aja harus uang berlebih. Tapi ya kebanyakan kalau kita udah banyak duit seperti itu. Nah, alasan yang keempat apa nih kira-kira? Ya kita harus menjadi kaya. Karena dengan menjadi kaya, ya kita dengan leluasa mengupgrade diri dengan berinvestasi. Nah, salah satunya ilmu tentu Sobat CS saya. Udah denger dong, ilmu tak akan pernah habis dimakan waktu. Karena itu, investasi dalam ilmu juga membawa manfaat jangka panjang yang tak ternilai. Nah, saya salah satunya mungkin saya kali ya. Dengan menjadi kaya, kita bisa dengan leluasa membeli buku untuk mengupgrade diri. Membeli seminar ya, tiket-tiket seminar workshop yang berkaitan dengan bidang yang memang kita minati atau passion. Mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi seperti Certified Securities Analyst atau Certified Technical Analyst yang ini ada juga di CSA Institute ya. Selain itu, kita bisa juga dengan leluasa melanjutkan studi S2. S3, wah keren banget ya. Nah, masih banyak lagi kita mau ambil, bahkan saya punya teman sampai 42 gelarnya, gila banget ya. Nah, apapun kalau kita punya uang, kita bisa membeli ya, mengupgrade ilmu kita, mengupgrade diri kita lebih baik lagi. Jadi, dengan memiliki uang, kita bisa membeli ilmu. Loh kok ilmu dibeli sih? Nggak dibeli sih, artinya barter lah ya, kita banyak belajar, banyak baca, itu tentu lebih bagus. Nah, tentu dalam hal ini investasi dengan ilmu tidak akan memberikan hasil yang instan. Ya, kita harus belajar S1 4 tahun, S2 berapa tahun? 2 tahun, dan S3, nah seterusnya. Tetapi akan memberikan manfaat jangka panjang yang akan membantu kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, kalau kita consider kekayaan secara holistik, wah, bahasa apa tuh holistik ya? Nah ini sadar nggak sadar bahwa sepertinya menjadi kaya akan memiliki lebih banyak manfaat ya daripada kita belum kaya. Dan tentu ini indah banget ya. Dan ini memberi kita lebih banyak pilihan dalam hidup kita. Kita dapat melakukan banyak hal ya di dunia ini jika kita memang memiliki keuangan yang cukup ya. Nah, tapi juga di sini saya mau mengingatkan bahwa kekayaan itu harus kita peroleh dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang. Ingat ya, hari ini kan kita juga dengar tuh ada orang yang dapat duit dari mana gitu ya, tapi nggak jelas. Nah, jangan jadikan uang sebagai tujuan akhir. Ini cuma alat ya. Namun, jadikan uang ini sebagai bentuk kendaraan untuk kita bisa mencapai tujuan hidup. Nikmati proses kita mencari uang karena terkadang keinginan kita untuk menjadi kaya secara instan, nah ini instan sekali lagi, dapat membawa resiko keuangan yang seharusnya tidak perlu terjadi ya pasti ya. Sebagian besar cara yang untuk menjadi kaya secara instan, misalnya berjudi. Ada di sini yang berjudi ya. Investasi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah jadi emang harus tahu ilmunya dulu baru kita investasi ya. Dan juga skema Ponzi yang kita tahu banyak di sekitaran kita, ini semua akan membawa risiko keuangan yang relatif besar. Ya tentu ini hal yang hati-hati harus kita jaga kalau ini terjadi bahaya. Nah, dan ini bahkan bisa memberikan kebangkrutan secara finansial. Emang mau kita kan enggak ya? Nah, selain itu, kalau kita memiliki kekayaan secara instan, seringkali tidak berkelanjutan, nggak bisa jangka panjang, ajak itu susah. Kekayaan didapat dengan cepat. Nah, cepat cenderung juga hilangnya dan habisnya juga cepat ya. Nah, ini harus kita sikapi dari janganlah ya, kalau instan semuanya serba instan sayang. Nah, Sobat CSA, tentunya ketika kekayaan tersebut sudah kita capai, jadilah kaya yang bermanfaat
untuk banyak orang. Ya, wajib kalau kita nggak untuk banyak orang, untuk siapa lagi? Kan kemaslahatan umat katanya ya. Nah, kalau kita bagaimana nih? Ya, kalau teman-teman bagaimana ya? Kenapa nih harus menjadi orang kaya? Boleh yuk ditulis di kolom chat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. See you in the next video.